Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah globalisasi. Saya akan memapari tentang bab 13, yaitu Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Nah, langsung saja. Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Government, dan Global Governance. Perbedaan antara mendasar government dan governance terletak pada otoritas dan mekanisme kerja. Government merujuk pada institusi formal negara yang memiliki otoritas sah, kekuatan hukum, dan kekuasaan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan melalui struktur birokrasi yang kaku. Sebaliknya, governance adalah konsep yang lebih luas dan fleksibel, mencakup perilaku yang terarah dan otoritas pada tujuan bersama. Pada sistem aturan yang tidak terlalu bergabung pada kekuasaan formal pemerintah, melainkan pada kesepakatan antara berbagai pihak. Dalam tataran internasional, konsep ini berkembang menjadi global governance, yaitu sebuah proses pengembangan keputusan dan manajemen urusan bersama yang melibatkan aktor internasional. Global governance bukan berarti adalah adanya pemerintah dunia, melainkan sebuah gerakan yang mengintikan aktor negara, organisasi nasional, dan NGO, hingga sektor swasta yang menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas. Mekanisme ini sering kali dianggap sebagai keteraturan tanpa otoritas pusat, karena ia berjalan melalui konsensus dan norma, bukan melalui perintah dari satu komando tinggi. Secara esensial, global governance melibatkan 4 elemen kunci. Yang pertama ada masyarakat antar negara yang mencegah pengakuan, adanya kepemimpinan, peran lembaga internasional sebagai proses solusi serta kepatuhan. Terdapat norma-norma global meskipun sering dianggap sebagai istilah yang abstrak atau sekedar kata populer. Tata kelola ini menjadi instrumen vital dalam mengelola interaksi global yang semakin kompleks di abad ke-21. Selanjutnya ada faktor pendorong kemunculan global governance. Prakhas dan Held menyatakan tentang global governance muncul sebagai konsekuensi hubungan erat dengan fenomena global ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi ini menciptakan independensi atau saling ketergantungan yang sangat tinggi antara negara dalam hal perdagangan, arus investasi, dan teknologi. Ketika batasan-batasan ekonomi negara menjadi semakin kabur, muncul kebutuhan mendesak untuk menciptakan antara main global yang dapat menghambat perdagangan serta mengelola resiko ekonomi yang bisa berdampak secara berantai ke seluruh dunia. Secara historis, pergeseran ini juga dipicu oleh kegagalan paradigma ekonomi masa lalu seperti krisis stagflasi tahun 1970-an yang meruntuhkan dominasi Keynesian ekonomis. Kegagalan pasar krisis ekonomi dalam skala besar mendorong penguatan ideologi neoliberalisme yang menekankan pada pasar bebas dan pengurangan peran negara. Institusi global seperti IMF dan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dan menerapkan program penyesuaian struktural yang secara tidak langsung memaksa negara-negara untuk mengadopsi standar tata kelola global. Selain faktor ekonomi, muncul berbagai persoalan global yang kompleks seperti kerusakan lingkungan, perang, hingga isu hak asasi manusia. Menjadi kata solir penting, masalah ini bersifat sistematik dan tidak mungkin lagi diatasi secara kelar oleh satu negara sehebat apapun. Keterbatasan kemampuan lintas batas ini menciptakan krisis otoritas di mana
negara terpaksa berbagi peran dalam aktor non-negara. Untuk menemukan solusi yang lebih efektif, pendorong lainnya adalah hegemoni Amerika Serikat dan penguat sistem ekonomi Anglo-Saxon pasca Perang Dingin. Dominasi ini menyebarkan nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme secara universal, yang kemudian lembaga-lembaga internasional seperti WTO, struktur politik dunia yang terpusat pada negara bangsa, bergeser menjadi jaringan kerja yang melibatkan banyak kepentingan hingga fungsi regulasi yang dulunya eksklusif milik negara mulai diambil alih oleh mekanisme tata kelola global. Global governance merupakan respon atas untuk menciptakan keterlibatan dunia yang lebih terintegrasi. Meskipun pada perjalanan sering dikritik karena dianggap hanya menguntungkan negara maju dan memicu kesenjangan ekonomi di negara berkembang, kebutuhan akan koordinasi global tetap tidak dihindari. Dinamika antar pasar, kekuatan politik negara, dan tuntutan masyarakat sipil global inilah yang terus memacu evolusi tata kelola internasional demi menghadapi tantangan dunia yang semakin tidak terduga. Mengatasi permasalahan global, muncul konsep global governance dalam dalam hubungan internasional merupakan respon terhadap semakin kompleks persoalan umat manusia serta menguatnya aktor baru non-negara. Terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus, yakni keamanan dan ekonomi. Keamanan, ancaman kini tidak lagi hanya dimaknai sebagai serangan antar negara secara militer, tetapi berkembang menjadi ancaman non-tradisional yang lebih beragam dan bersifat human otoriter, seperti seragam terorisme global, pandemi, dan perubahan iklim yang memerlukan penanganan lintas batas. Sebagai sistem aturan, global governance menawarkan mekanisme koordinasi dan manajemen isu melalui otoritas yang bersifat multilateral. Hal ini penting karena kebijakan sepihak terbukti tidak cukup efektif dalam menghadapi ancaman regional maupun global yang saling berhubungan melalui kolaborasi antar aktor publik dan swasta. Global governance berusaha menciptakan kepemimpinan kolektif dalam kebaikan bersama, di mana negara tetap memiliki peran dominan namun harus bersinergi dengan aktor lain di luar entitas negara. Selanjutnya ada WTO dan tata kelola perdagangan global. Pembentukan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995 merupakan kelanjutan dari General Agreement on Trade and Trade atau GATT oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II sebagai lembaga internasional yang mengatur perdagangan antara negara. WTO menetapkan sistem aturan yang berkelanjut untuk mendorong liberalisasi perdagangan melalui penurunan tarif secara bertahap dan menghapus hambatan non-tarif. Fokus utamanya adalah menciptakan keterlambatan pasar yang lebih luas dan adil melalui prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan nation treatment. Dalam konteks tata kelola perdagangan global atau WTO memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui 3 aspek penting. Pertama, keterlibatan intensif para anggotanya dalam pertukaran informasi dan membuat kebijakan perdagangan. Kedua, menyediakan mekanisme perselisihan perdagangan yang otoritasnya
diakui secara global untuk menjamin kepastian hukum. Ketiga, atau WTO berfungsi sebagai forum negosiasi untuk isu-isu ekonomi baru, termasuk jasa dan hak kekayaan intelektual, guna menyesuaikan dengan dinamika pasar global yang terus berintegrasi. Meskipun memiliki peran sentral, WTO sering menuai kritik karena dianggap lebih menguntungkan negara-negara maju yang memiliki kepentingan besar dalam organisasi tersebut. Ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang sering kali menjadi hambatan dalam mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Banyak penghambat menilai bahwa aktivitas perdagangan global yang diatur oleh WTO terkadang belum mampu menjawab isu-isu eksternal seperti masalah lingkungan dan distribusi kesejahteraan yang merata di tingkat domestik negara berkembang. Ada IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global. Peran IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global sangat dipengaruhi oleh ideologi neoliberalisme yang mendapatkan efisiensi pasar. Kedua lembaga ini menerapkan warisan dari sistem Bretton Woods yang tetap eksis untuk mengelola stabilitas keuangan internasional dan memberikan bantuan bangunan terutama bagi negara-negara dunia ketiga. Dalam praktiknya, mereka sering menerapkan struktur adjustment program atau SAPS sebagai syarat pemberian pinjaman yang mencakup liberalisme perdagangan, regulasi dan privatisasi sektor publik di negara menerima bantuan. Kebijakan SAPS yang dipaksa oleh IMF dan Bank Dunia bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme pasar dan meminimalkan investasi negara dalam bidang ekonomi agar negara tersebut dapat bertukar dari krisis. Namun, pendekatan ini menuai kritik tajam karena dinilai kurang mempertimbangkan kondisi lokal dan infrastruktur di negara berkembang. Ahli-ahli meningkatkan kesejahteraan implementasi di beberapa kawasan seperti Afrika dan Amerika Latin justru dianggap memicu peningkatan angka kemiskinan dan ketidaksiapan industri domestik dalam menghadapi persaingan pasar bebas yang agresif. Sebagai respon terhadap kritik belakang ini, terdapat upaya untuk menjadikan kebijakan pembangunan lebih komprehensif. Bank Dunia mulai mengarahkan fokus tidak hanya pada mekanisme pasar semata, tetapi juga pada meningkatnya standar hidup melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Transformasi menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya solusi pembangunan yang lebih manusiawi. Meskipun ekonominya masih tetap berakar pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalitas global. Itulah pemaparan dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.